Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kali ini kita akan belajar tentang dasar pemrograman R. Nah, ada tiga hal penting yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bagaimana melakukan importing data di software R, kemudian tipe data apa saja yang ada di software R, dan juga ada struktur data yang ada di software R maupun RStudio. Nah, sebelumnya kita akan pelajari dulu bagaimana sih caranya mengimpor data ke software R yang sudah kita punyai di perangkat kita. Karena kalau misalkan kita tidak memasukkan data ke dalam software R, maka kita tidak bisa melakukan analisis data begitu. Nah, makanya dalam proses analisis data, langkah paling awal dan juga mendasar yang harus dilakukan adalah mengimpor data. Jadi datanya harus kita import gitu ya ke dalam perangkat lunak yang kita gunakan. Nah, kita nanti pakainya software R atau RStudio. Tanpa adanya data yang masuk, maka proses analisis, pengolahan, hingga visualisasi itu tidak dapat dilakukan, teman-teman. Nah, pada software R, kegiatan impor data itu memiliki peran yang sangat penting karena dia menjadi pintu awal sebelum pengguna dapat menerapkan berbagai teknik analisis statistik maupun data science gitu. Oke, nah di R itu mendukung berbagai format data, teman-teman. Jadi mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Yang sederhana contohnya ya di CSV, ada TXT, dan juga Excel ya. Serta yang kompleks juga ada gitu ya. Misalkan yang database SQL, API, maupun yang berbasis web. Nah, fleksibilitas ini itu menjadikan R sebagai salah satu perangkat lunak yang unggul dalam menangani berbagai kebutuhan analisis, baik untuk penelitian akademik maupun untuk keperluan industri gitu. Kemudian, melalui pemahaman yang baik mengenai teknik importing data di R, maka kita sebagai pengguna nantinya akan mampu yang pertama, menentukan format data yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Yang kedua, mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Yang ketiga, meminimalisasi kesalahan akibat data yang tidak terbaca dengan benar. Kemudian yang keempat, mempercepat proses analisis secara efisien. Nah, ini dia yang akan kita dapatkan nantinya gitu ya. Kemudian, di dalam importing data ini ada hal-hal penting yang harus kita tahu. Pertama berkaitan dengan nama. Jadi kalau misalkan kita memberi nama file kita, misal namanya adalah data underscore kita titik CSV, karena ini formatnya misalkan CSV, dan misalkan kita simpan di folder R project di bagian D, maka nanti akan kita panggil dengan format seperti ini. Gitu. Kita pakainya nanti read.csv karena format data kita tadi yaitu di CSV ya formatnya. Nah, begitupun juga kalau kita menyimpan data kita dalam format Excel yang XLSX. Maka nanti yang kita pakai yaitu read_Excel. Jadi setiap format yang berbeda maka sintaks yang kita gunakan juga berbeda, menyesuaikan formatnya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah nama file kita. Kita harus sesuaikan, harus sama betul, penulisannya harus sama persis dengan nama file yang kita tuliskan gitu. Filenya namanya apa? Kalau ada underscore-nya ya ditulis underscore. Kalau ada spasi yang ya di spasi juga gitu. Kalau ada huruf besar ya sesuaikan huruf besarnya. Jadi harus sama persis dengan nama file kita gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan tidak menggunakan spasi, ya boleh saja, asalkan bisa menggunakan
alternatif lain, misalkan underscore atau tanda minus gitu. Jadi nggak harus pakai spasi, bisa juga pakai garis bawah atau tanda minus gitu. Tapi kalaupun pakai spasi masih bisa ditolerir gitu ya, masih bisa terbaca lah ya kalau di software R. Oke. Selanjutnya, itu tadi importing ya. Nanti kita akan coba terapkan gitu dalam software R kita. Oke, yang kedua, kita nanti akan mencoba mengetahui tipe data apa saja yang ada di software R. Nah, mempelajari tipe data ini juga penting, teman-teman, karena nanti dia tuh aspek dasar juga ya. Jadi tipe data itu menggambarkan bentuk dari data yang digunakan, sehingga nanti kita bisa menentukan gitu ya, bagaimana R itu bisa menyimpan, bisa mengolah, serta menampilkan data tersebut. Jadi tanpa pemahaman yang baik mengenai tipe data, nanti pengguna itu beresiko mengalami kesalahan dalam proses analisis gitu. Misalnya saat melakukan perhitungan numerik, ternyata data kita adalah data karakter atau string, ya kan nggak bisa ya. Kita hitung, misalkan mencari min-nya, nah kan nggak bisa begitu ya. Jadi kita harus tahu tipe data kita itu apa gitu. Dan di R itu ada apa saja gitu. Kemudian, nah di R itu ada berbagai macam tipe data. Yang pertama itu numerik atau dalam bentuk desimal atau pecahan. Yang kedua integer atau istilah lainnya dari bilangan bulat. Yang ketiga kompleks atau bilangan kompleks. Terus ada karakter atau dalam bentuk teks. Terus yang kelima logical atau nanti benar atau salah gitu, true or false gitu. Nah, itu kalau tipe data di dalam R ya, teman-teman. Jadi ada beberapa macam. Terus selanjutnya, ada juga istilahnya struktur data. Jadi struktur data itu cara R menyimpan dan mengorganisasi sekumpulan nilai agar dapat diolah secara efisien. Gitu. Jadi R itu punya berbagai struktur data, teman-teman. Mulai dari vektor, matriks, terus ada data frame, ada array, ada list, dan vektor gitu ya. Jadi ada banyak. Nah, masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi tersendiri gitu. Misalkan kalau kita punya vektor nih, dia digunakan untuk menyimpan data satu dimensi dengan tipe yang sama gitu. Kalau matriks atau array untuk data yang berdimensi yang lebih tinggi lagi. Kalau data frame untuk menyimpan data tabular dengan tipe yang berbeda di setiap kolom, sedangkan yang list memungkinkan penyimpanan berbagai objek dengan tipe berbeda dalam satu wadah. Oke, nanti kita akan coba terapkan ya berbagai hal ini tadi ke dalam software R kita. Mulai dari tadi importing data, kemudian tipe datanya, dan juga struktur data. Oke, sekarang kita akan beranjak ke dalam software R kita. Silahkan teman-teman menyiapkan software R-nya. Oke, dalam importing data, kita harus tahu dulu di mana letak data kita. Misalkan di sini, contohnya data saya simpan di folder DATA. Nah, besar semua. Kemudian di folder ini saya menyimpan 3 data dengan format-format yang berbeda, mulai dari yang berformat CSV atau comma separate values file. Nah, berarti di sini nanti datanya harus dengan menggunakan tanda koma. Jadi bukan tanda titik tapi tanda koma. Contohnya di sini, data saya harus koma semua kalaupun menggunakan desimal ya. Jadi harus koma bukan titik, karena nanti kalau titik dia tidak terbaca ketika kita mengimport dari format CSV. Kemudian, saya juga punya data dengan format worksheet Excel biasa. Nah, kalau dengan worksheet Excel biasa, maka bisa dengan titik di sini ya. Jadi, untuk komanya saya gunakan tanda titik, begitu. Ini kemudian data format yang ketiga itu dengan format Notepad. Kalau Notepad, di data saya ini, misalkan saya berupa data umur dan berat badan,
Nah, dia bisa pakai titik ya untuk sebagai desimalnya, tandanya menggunakan titik. Kemudian antara satu kolom dengan kolom yang lain di sini pemisahnya adalah spasi. Jadi saya gunakan pemisah spasi. Karena bisa juga pemisahnya koma atau titik koma. Nah, di sini saya pakai pemisahnya yang spasi. Jadi kolom pertama berupa umur, kemudian kolom kedua berupa berat badan. Nah, untuk memisahkan kedua kolom tersebut saya gunakan spasi. Ini untuk yang formatnya Notepad. Oke, jadi saya punya 3 data dengan format yang berbeda. Selanjutnya, saya akan mengimport data tersebut ke dalam software R Studio saya. Maka di sini saya buka dulu R Studio saya. Nah, pertama saya akan coba import data dalam format Microsoft Excel ya. Jadi sebelumnya kita harus install dulu package Read XL. Jadi ini package yang harus diinstal. Kalau belum ada package ini maka nanti tidak bisa diimport. Kita install dulu install.packages dalam kurung tanda petik Read XL harus digabung semuanya ini. Kemudian petik lagi, ditutup petik, dan ditutup dengan kurung tutup. Begitu. Nah, kita runningnya bisa dipencet ini ya, tulisan run. Atau ini, bisa menggunakan tombol di keyboard kombinasi antara CTRL dan Enter. Jadi kita kombinasikan CTRL dan Enter, kita klik bersamaan untuk merunning. Nah, kita install dahulu package-nya, package Read XL-nya. Kita tunggu sampai hasil instalasinya selesai dan berhasil. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya kita panggil package-nya. Kita aktifkan package-nya dengan cara menuliskan sintak library dalam kurung package-nya, yaitu tadi package Read XL. Kemudian kita running lagi. Nah, ini berarti package kita sudah aktif, begitu ya, bisa kita lihat di bawah ini. Kemudian kita akan mencoba mengimpor data kita tadi dengan format dari file Microsoft Excel tadi ya. Coba kita import data saya. Nah, datanya saya beri nama data 1. Jadi saya tulis dulu data 1, saya tulis begini. Kemudian ini kurang dari strip. Nah, tanda kurang dari strip ini bisa rekan-rekan ganti dengan tanda sama dengan. Jadi sama saja, ini bisa diganti dengan sama dengan, atau bisa juga kurang dari strip, gitu. Ini untuk format penulisan sintaknya. Oke, setelah itu kita tuliskan read underscore atau garis bawah Excel. Nah, ini format baku yang memang harus ditulis begitu. Selanjutnya buka kurung, petik. Nah, karena tadi data saya di D, maka saya tulis D, titik 2, kemudian garis miring, titik 2, garis miring, kemudian nama folder saya. Nama folder saya tadi adalah DATA, besar semua. Kemudian garis miring lagi, kemudian langsung ke file saya, nama file data saya. Tetapi kalau rekan-rekan semua ternyata datanya masih ada di folder-folder yang lain lagi, yang di dalam-dalam lagi, maka dituliskan semua foldernya. Misalkan, masih ada lagi di folder R project gitu misalkan. Nah, kita tuliskan lagi. Terus garis miring baru nama filenya. Jadi tergantung nama file kita itu kita simpan di folder mana dan foldernya beranak-anak tidak. Kalau beranak-beranak terus ya nanti dituliskan semua nama foldernya. Jadi semua nama foldernya dari depan sampai belakang sampai terakhir letak folder data kita gitu. Jadi karena tadi data saya langsung berada di folder data D, maka langsung saya tulis D, data. Jangan lupa tadi garis miring-garis miringnya.
Baru yang terakhir adalah nama file saya. Tadi nama file saya beri nama data spasi format spasi Excel. Kemudian ini tadi formatnya ya, sesuai dengan format yang kita simpan, .xlsx gitu. Kemudian diakhiri dengan petik lagi dan ditutup dengan tanda kurung tutup. Nah, coba kita running dengan cara memencet kombinasi tombol CTRL dan Enter. Nah, sudah. Data kita sudah masuk. Kalau mau dibaca lagi, kita coba running lagi data satunya tadi. Nah, ini dia data saya. Jadi data saya sudah masuk di sini. Selanjutnya, itu untuk data yang Excel ya, teman-teman. Kemudian saya akan mengimport data dalam format yang kedua, yaitu formatnya CSV. Nah, di sini. Kalau di CSV, maka package yang harus diinstal adalah readr, R-E-A-D-R. Jadi berbeda dengan yang Excel tadi. Kalau Excel tadi read XL, kalau CSV package-nya adalah readr. Nah, ini harus kita install dahulu, install.packages dalam kurung, tapi harus dipetik 2 dulu ya. readr, kita running, kombinasi CTRL dan Enter, kita running sampai dia selesai, sampai terinstall dengan sempurna. Kemudian kita panggil dengan sintak library dalam kurung package yang kita install tadi. Kita running. Nah, sudah. Sekarang kita masukkan atau kita import data kita dalam format CSV tadi ya. Sama tadi letaknya di D, di folder data saya tadi. Kemudian nama datanya adalah data format CSV. Tadi kalau yang belakang nanti .csv-nya sudah menyesuaikan filenya gitu ya. Jadi ini juga sesuai format yang kita simpan gitu. Nah, data kedua saya ini saya beri nama data 2. Kemudian dengan simbol ini ya, kurang dari strip atau bisa juga diganti sama dengan. Kemudian saya tulis di sini sintaknya adalah read.csv2. Bisa juga teman-teman read.csv kalau misalkan tandanya adalah koma. Tapi kalau tandanya titik 2 maka read.csv2. Jadi teman-teman bisa mencoba dua itu. Read.csv dicoba kalau misalkan read.csv ini error misalkan, nah ditambahi angka 2 gitu ya. Sebenarnya read.csv ini kalau misalkan tandanya adalah titik koma. Kalau koma tadi pakai read.csv saja. Tapi kalau titik koma maka pakainya read.csv2. Kalau di angka desimal kita pakai koma gitu ya. Titik koma. Kalau koma tadi read.csv. Tapi kalau titik koma read.csv2 gitu. Nah, coba kita running. Oke, berarti data kita sudah masuk di sana, sudah aktif. Kalau mau dicek, bisa dibaca itu dengan di blok bagian data 2-nya, kemudian di Ctrl Enter. Atau teman-teman bisa tuliskan di bawah lagi data 2, kemudian di Ctrl Enter. Nah, data kita sudah masuk di sana. Itu kalau formatnya CSV. Sekarang kalau misalkan yang ketiga tadi formatnya adalah Notepad. Kita simpan dalam format Notepad, maka package-nya sama ya dengan yang CSV tadi. Jadi readr, R-E-A-D-R ya, reader. Jadi kalau tadi sudah diinstal, maka tidak perlu diinstal ulang, karena tadi sudah masuk berarti DR kita. Jadi sama ya dengan CSV tadi, reader, maka tidak perlu diinstal lagi maupun dipanggil, karena sudah terpanggil ya, dan sudah terinstal. Nah,
Data yang berformat Notepad saya namai data 3. Nah, sekarang bedanya di sini, karena dia formatnya Notepad, maka sintak yang saya gunakan adalah read.table. Jadi read titik tabel, table, read.table, gitu dalam bahasa Indonesia. Oke, sama juga untuk letak-letaknya tadi, di D, di folder data, dengan nama data format Notepad. Kemudian di sini .txt, karena formatnya Notepad. Pasti nanti di belakangnya .txt sesuai formatnya. Selanjutnya, di sini header-nya, karena mau kita baca juga, maka mau kita tampilkan, maka header atau penulisan judul depannya tadi, kalau saya tadi judulnya itu adalah umur dan berat badan, maka headernya itu umur, berat badan, gitu. Dan headernya mau saya tampilkan, maka di situ saya tuliskan header true. Kemudian pemisah atau separate-nya dituliskan dengan sintaks sama dengan titik 2 garis miring T ditutup lagi dengan titik 2. Kemudian ditutup dengan tutup kurung ya. Nah, separate garis miring T ini artinya pemisahnya adalah spasi tadi ya. Dari kolom umur dan kolom berat itu pemisah saya adalah spasi. Maka di sini saya tulis atau separate kepanjangannya. Jadi sama dengan seperti ini, garis miring T. Karena tadi pemisah di setiap kolomnya antara kolom umur dan berat adalah spasi. Maka garis miring T. Nah, coba kita running data 3 saya. Kemudian coba saya baca data 3 saya. Kemudian saya running. Nah, ini hasilnya. Jadi ini data saya berupa umur dan berat. Nah, ini tadi ketika kita mau mengimport data dari Notepad, CSV, maupun dari Microsoft Excel, gitu. Jadi, silahkan rekan-rekan semua mencoba di perangkat masing-masing, di software R dan RStudio masing-masing. Semoga berhasil dan juga bisa mengimport dengan baik ya datanya. Nah, selanjutnya kalau data sudah diimport, maka kita lanjut ke tipe data. Nah, kita akan belajar tipe data di R. Di sini kalau di R ada beberapa macam ya. Tadi sudah kita lihat. Yang pertama yaitu tipe numerik. Dia dalam bentuk desimal atau pecahan. Contohnya, saya masukkan data angka, saya beri nama angka. Dia berupa desimal, misalkan saya tulis 12,75, tapi di sini koma, kalau di R di sini saya tulis komanya, saya tulis tanda titik. Jadi 12,75. Saya running, CTRL, dan enter. Oke, angka. Oke, angka saya sudah saya running. Jadi hasilnya adalah, coba kita running angkanya. Nah, ini dia. 12,75. Begitu. Jadi hasilnya angka 12,75 karena tadi saya inputnya 12,75. Sekarang kita mau tahu kira-kira angka ini formatnya atau tipenya tipe apa ya? Dengan cara menuliskan class dari angka. Class itu artinya kita pengen tahu tipe apa data kita tersebut gitu. Jadi sintak class untuk mengetahui tipe datanya apa. Nah, di sini tertulis numerik.
Jadi angka 12,75 ini numerik atau dalam bentuk desimal atau pecahan. Saya bisa menuliskan juga misalkan angka 2, angka dengan angka kedua gitu ya misalkan. Nah, misal 23/6, misalkan begini. Saya akan running. Nah, kemudian saya running angka 2 begitu. Maka dia akan menghasilkan 3/6 kalau dalam desimal adalah 3,83. Kemudian saya mau lihat kira-kira ini tipenya apa ya dengan cara menuliskan sintak less, buka kurung tutup kurung, tadi angka 2, data angka 2. Nah, ternyata tipenya numerik begitu. Jadi dia numerik itu dalam bentuk desimal atau pecahan. Itu tipe pertama. Selanjutnya tipe yang kedua, yaitu tipe integer atau bilangan bulat. Nah, contohnya saya kasih nama umur. Terus saya masukkan atau input data 21, terus di belakangnya saya tambahi huruf. Jadi 21 saya tambahi huruf L, kemudian saya running. Oke, maaf, dia harus diblok dulu ya. Umur sampai dengan 21L saya blok, baru saya running. Ini hasilnya. Kemudian umurnya coba saya running ya, bagian umur saja, supaya saya tahu hasilnya apa sih itu yang saya input tadi. Nah, hasilnya adalah 21, L-nya hilang. Gitu. Terus kira-kira itu tipe apa ya? Data umur tadi. Nah, dengan cara menuliskan class, kemudian dalam kurung umur, maka ternyata di sini tertulis kelasnya itu integer atau tipe datanya yaitu integer atau bilangan bulat. Kemudian yang ketiga yaitu kompleks atau bilangan kompleks. Saya coba namai bil.kompleks, kemudian saya inputkan 3 plus 2i. Nah, i ini nanti sebagai penanda bahwa itu bilangan kompleks. Ini ciri bilangan kompleks ya, yang membedakan dengan bilangan yang lain. Nah, saya coba inputkan ini, bilangan kompleksnya. Oke, setelah itu saya running bil kompleksnya. Saya lihat hasilnya apa. Hasilnya yaitu 3 plus 2i. Kemudian saya akan baca, itu tipe apa ya kira-kira? Data saya itu tipe apa ya, tipe datanya? Dengan cara menuliskan class, kemudian dalam kurung tadi, nama data saya. Bil.kompleks. Ternyata itu nama datanya tipenya adalah kompleks kalau di R. Kemudian selanjutnya ada yang keempat yaitu tipe karakter atau dia berupa teks atau string ya. Misalkan saya namai dia dengan nama. Nah, kalau dalam karakter itu tidak boleh langsung dituliskan karakternya atau teksnya, tapi harus didahului dengan petik. Jadi kalau di R, menuliskan teks atau karakter atau string, itu harus diberikan tanda petik-petik di depan dan di belakangnya. Jadi tidak boleh langsung dituliskan, tapi harus diberikan tanda petik di depan dan belakang, di sebelum dan sesudahnya. Jadi di sebelum tulisan saya kasih petik, terus saya tulis apa itu, misalkan perbankan syariah. Dan di akhir saya tuliskan lagi petik. Nah, saya akan running, CTRL Enter. Kemudian saya running juga namanya. Nah, hasilnya ini, perbankan syariah dengan tanda petik. Terus saya akan coba cari tahu ini apa ya tipe datanya dengan menuliskan class dalam kurung nama. Ternyata dia tipenya karakter. Nah, selanjutnya tipe data yang terakhir yaitu logical. Dia berupa benar atau salah.
Jadi misalkan saya tuliskan lulus itu true. Nah, saya akan peroleh lulus itu true. Tipe datanya apa yang benar salah seperti ini? Namanya logical. Nah, ini juga bisa diberikan untuk perbandingan. Misal kita berikan perbandingan di R. Kita coba tanya ke R, kira-kira benar nggak ya 5 itu lebih besar dari 8? Nah, ini misalkan kita mau ngecek R nih. Kita mau ngecek di R-nya. Kira-kira benar nggak 5 lebih besar dari 8? Nah, coba kita running. Hasilnya adalah false. Ya, berarti itu salah gitu. Jadi R sudah menjawab, itu salah, itu false. 5 itu tidak lebih besar dari 8. Sekarang coba kita cek lagi. Kalau 10 itu lebih kecil dari 25 enggak ya? Gitu. Nah, coba kita running. Jawabannya adalah true. Jadi benar, 10 itu kurang dari 25 gitu. Jadi ini tipikal data yang logical. Jadi benar atau salah gitu ya. Nah, ini tipe data, jadi ada logical, ada karakter, ada kompleks, ada integer, dan numerik. Tipe data yang ada di R. Selanjutnya, ada juga yang struktur data. Jadi, struktur data juga ada macam-macam. Mulai dari yang pertama, vektor. Dia berupa sekumpulan data yang sejenis. Jadi, kalau angka, ya angka semua. Kalau teks, ya teks semua. Kalau logical, ya logical semua. Jadi, harus sejenis. Misalkan, mulai dari contoh yang vektor angka ya. Angka semua misalkan. Saya beri nama nilai. Kemudian saya kasih tanda ini ya sebagai ciri khas di R dan ini harus ditulis begitu atau diganti dengan sama dengan boleh. Terus, nah kalau kita mau menuliskan data, kita inputkan data satu-satu, maka harus kita awali dengan C. Menuliskan C. C, baru nanti buka kurung. Nah, setelah C terus buka kurung, baru kita tuliskan data kita yang mau kita inputkan. Apa saja datanya? Misal saya input data 80,85,90,95. Nah, jangan lupa ditutup dengan kurung tutup. Nah, ini namanya data nilai. Coba saya running ya data nilai saya. Oh ya, maaf. Saya coba blok dulu. Oke, data nilai saya sudah masuk. Kemudian coba saya cek data nilai saya running nilainya. Oke, ini hasilnya. 80,85,90,95. Nah, ini vektor yang isinya adalah angka semua. Jadi harus sejenis ya tadi vektor itu. Selanjutnya yang kedua vektor dalam bentuk teks semua. Nah, sama misalkan saya kasih nama. Jangan lupa tadi ada C, kalau mau menginput data secara manual, kita tuliskan dulu C, buka kurung. Kemudian tadi kalau karakter atau string atau teks, nah jangan lupa tadi harus ada petik ya, di depan dan di belakang tulisan itu harus dikasih petik gitu. Jadi misal saya mau tuliskan Ani, jangan lupa di depan dan di belakangnya dituliskan petik dulu. Petik. Terus koma, Budi. Nah, jangan lupa petiknya. Koma, Citra. Jangan lupa petiknya. Baru diakhiri dengan kurung tutup. Nah, coba saya running. Oke, terus namanya saya running. Hasilnya adalah Ani Budi Citra. Sesuai data yang kita inputkan. Terus vektornya seperti itu. Jadi bisa juga dalam bentuk logika juga kalau teman-teman mau mencoba nanti logikanya bisa ditulis ya. C terus logikanya apa saja yang mau diinputkan itu juga bisa. Jadi vektor itu harus sejenis. Datanya harus sama-sama angka, sama-sama teks atau logika. Jadi semua harus sama. Yang diinputkan sama jenisnya. Kemudian struktur data yang kedua adalah matriks. Matriks ini berupa tabel, dia minimal ya dua dimensi, dan tipenya harus sama ya, tipenya harus
angka misalkan. Nah, misalkan di sini saya mau membuat matriks. Matriksnya berukuran 2 baris dan 3 kolom. Jadi saya buat 2 baris 3 kolom. Jadi kalau dikali 2 kali 3 itu 6. Makanya di sini saya tuliskan 1 sampai 6 karena total angka kalau ada matriks ukuran 2 kali 6 itu kan totalnya ada total tempat yang harus kita buat kan ada 6 ya. Makanya dari yang pertama sampai yang ke-6. Kalau kita buat 2 kali 4, berarti kan total tempatnya matriks itu ada 8 ya. 2 baris 4 kolom, berarti ada 4 tempat di situ ya. 2 baris 4 kolom. Maka kalau begitu, di sini angkanya 1 sampai 8 gitu. Nah, karena di sini 2 baris 3 kolom, berarti di matriks itu ada 6 tempat. Ada 2 baris dan 3 kolom, ada 6 tempat. Maka di sini saya tuliskan 1 sampai 6. Jadi angka 6 ini, angka yang terakhir ini menyesuaikan tempatnya. Kira-kira matriks itu memuat berapa tempat gitu. Kalau 2 baris 5 kolom berarti kan 10 ya. Maka di sini 1 sampai 10 gitu. Nah, kemudian itu matriksnya saya beri nama MAT. Terus kalau membuat matriks, di sini tulisannya adalah matriks pakai X. Kemudian baru dalam kurung itu tadi, ukurannya tadi ya. Berapa tempat? Yaitu yang pertama sampai yang ke-6 gitu ya. Tadi karena 2 kali 3 jadi 6. 1 sampai 6. Terus n row adalah banyaknya baris. Tadi saya pengen 2 baris, berarti n row sama dengan 2. Kemudian n col berarti banyaknya kolom. Karena saya tadi pengennya 3 kolom, berarti di sini n col-nya sama dengan 3 gitu. Nah, coba kita running sekarang mat ini. Kemudian kita running lagi hasilnya seperti apa? Ini hasil yang terbentuk begitu matriksnya. Dengan isian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Jadi saya buat isian seperti itu. Coba kita ganti. Nah, kalau kita ganti jadi 8 akan error. Karena tadi ya, tempatnya kan harusnya kalau 2 baris 3 kolom harusnya 1 sampai 6 ya. Tapi kalau ini 1 sampai 8 lah. Gimana? Berarti kan yang 2 lagi kosong gitu ya. Nggak ada isinya. Makanya di sini akan menjadi error gitu. Jadi panjang datanya jadi nggak sesuai gitu. Karena 2 kali 3 kan harusnya 6. Jadi 1 sampai 6. Maka di sini harusnya yang benar 6. Kalau kita ganti angka yang lain, maka akan error. Gitu. Ini yang kedua ya, matriks. Selanjutnya yang ketiga itu data frame. Data frame itu data yang bisa berisi campuran, mulai dari angka, teks, logika, jadi satu. Kalau matriks tadi kan dia harusnya angka semua ya, atau teks ya, teks semua gitu. Tapi kan kalau matriks biasanya kita buatnya berupa angka ya. Jadi angka-angka yang dijadikan satu gitu ya, elemennya berupa angka. Begitupun tadi yang vektor ya, dia harus sama gitu. Kalau nggak angka, ya teks atau logika. Sedangkan kalau frame ini campuran, jadi bisa campuran dari angka, teks maupun logika. Misalkan nih, saya buat data mahasiswa, dia berupa nama, umur, dan lulus atau tidak. Nah, maka saya buat data, saya beri nama data underscore MHS, kemudian tanda kurang dari strip atau bisa juga diganti sama dengan. Terus di sini saya tuliskan dengan data titik frame. Data titik frame buka kurung, nama. Nah, namanya jangan lupa sama dengan diawali dengan C ya tadi ya. C, buka kurung, terus namanya siapa saja, jangan lupa dipetik karena dia teks. Kemudian tutup kurung. Nah, sudah ini bagian yang teks ya, berupa nama. Terus kita berikan tanda koma untuk memisahkan dengan bentuk-bentuk yang lain gitu. Jadi setelah nama di koma,
Terus selanjutnya variabel umur. Kita beri nama umur sama dengan C, buka kurung, 20, 21, 22, sesuai umur yang kita beri nama tadi ya. Ani 20, Budi 21, Citra 22 gitu. Terus dikasih koma, kita beranjak ke variabel yang lain, yaitu variabel yang berupa logika, dia lulus atau tidak. Kita beri nama lulus sama dengan C, logikanya adalah misalkan Ani lulus, dia true karena dia lulus gitu ya. Terus si Budi false berarti dia tidak lulus. Si Citra lulus, kita berikan true. Terus tutup kurung. Terus jangan lupa tutup kurung untuk keseluruhan. Tadi kan di depan setelah kata data.frame tadi kan ada buka kurung ya. Maka diakhiri juga dengan tutup kurung untuk keseluruhannya. Nah, coba kita running ya. Nah, kita running sudah. Selanjutnya kita baca itu data mahasiswa tuh hasilnya apa ya? Kita running lagi. Ini dia hasilnya. Jadi dia membentuk seperti kolom-kolom. Kolom pertama nama, kolom kedua umur, kolom ketiga lulus atau tidak. Gitu. Jadi yang pertama berupa teks, yang kedua berupa angka, dan yang ketiga berupa logikal. Nah, ini namanya data frame. Jadi dia terdiri dari beberapa tipe. Gitu, bisa dijadikan satu. Terus yang keempat, struktur data keempat yaitu list. List itu kumpulan objek berbeda yang bisa dicampur. Mulai dari vektor, matriks, data frame, bisa dijadikan satu. Itu namanya list. Nah, coba kita lihat. Saya beri nama my list. My underscore list. Nah, terus di sini saya tulis list, buka kurung. Jangan lupa kalau nanti buka kurung diakhiri juga buka kurung ya, di akhir nanti. Nah, misalkan ini. Ada angka, saya tuliskan angka, dia berupa angka semua ya. Terus teks, tabel itu berupa data frame saya misalkan. Terus saya tutup di bagian tabel ini, dan jangan lupa tutup untuk keseluruhan tadi. Nah, coba saya running yang my list ini. Terus saya running lagi, hasilnya seperti apa my list saya. Nah, ini dia. Jadi ini kumpulan dari vektor ada, terus data frame juga ada gitu ya. Jadi bisa digabung jadi satu tampilan. Itu namanya list. Kemudian yang kelima itu faktor. Faktor itu data kategori. Misalkan kategorinya jenis kelamin, status, dan lain sebagainya. Nah, misalkan di sini saya tuliskan faktornya berupa jenis kelamin. Nah, saya tulis dengan saya namai dengan gender. Gender, terus dengan tanda seperti ini atau sama dengan juga boleh. Terus saya tulis faktor, terus ini ya, buka kurung, C, buka kurung lagi, terus apa saja di situ. Pria, wanita, pria gitu. Terus kita tutup kurung dan tutup kurung lagi. Sekali lagi. Untuk penutup yang tadi yang paling depan ya. Gitu. Coba sekarang kita running. Ini gender kita. Terus kita running lagi, hasil gendernya adalah pria wanita. Jadi di sana ternyata ada dua macam yaitu pria wanita gitu. Jadi dikasih tahu hasilnya tadi adalah pria wanita, pria wanita, pria wanita. Nah, secara garis besar ternyata hanya ada dua level yang tertulis yaitu pria dan wanita gitu. Ini untuk yang faktor ya. Jadi ada 5 struktur data ya teman-teman. Tadi mulai dari vektor, matriks, data frame, list, hingga faktor. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba operasi hitung apa saja yang bisa digunakan atau bisa tertampil di R ya. Yang bisa kita coba di R. Yang pertama yaitu penjumlahan. Jadi misalkan saya mau mencari 5 plus 3. Hasilnya sudah ada di situ 8 ya. Jadi di bawah itu sudah kita peroleh hasilnya 8.
Jadi R ini bisa juga sebagai alat hitung atau kalkulator ya, teman-teman. Nah, menulisnya juga boleh dispasi, boleh tidak. Misalkan ini plusnya saya spasi. 7 spasi plus spasi 9 juga bisa. Langsung saja kita running dengan cara CTRL Enter bersamaan. Hasilnya adalah 7 tambah 9, 16. Jadi, bisa langsung ya, 5 plus 3 atau di spasi-spasi seperti ini. Hasilnya akan sama nanti ya. Akan tampil gitu, tidak error. Ini untuk penjumlahan, pengurangan pun sama. Bisa di spasi atau langsung. 10 min 4 langsung gitu ya. Atau mau di spasi-spasi juga bisa. Coba hasilnya sama nggak? Ya sama gitu. 10 kurangi 4 ya 6. Itu jadi untuk penjumlahan dan pengurangan simbolnya sama ya, plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan. Sekarang kalau perkalian, kita gunakan bintang. Kalau di software R untuk perkalian kita pakai tanda bintang. 6 bintang 7. Nah, hasilnya 42. Bisa juga di spasi, 6 spasi bintang spasi 7. Hasilnya juga sama, 42 gitu. Jadi perkalian pakainya bintang. Pembagian pakainya garis miring. 20 garis miring 5. Artinya 20 dibagi 5. Hasilnya adalah 4 gitu. Terus bisa juga perpangkatan. 2 pangkat 3. Nah, pangkat ini pakai tanda ini ya teman-teman, seperti segitiga gitu ya. Nah, bisa pakai itu. Jadi ini untuk perpangkatan, 2 pangkat 3 hasilnya 8 gitu. Atau misalkan 5 pangkat 9 gitu ya. Kita running, yaitu hasilnya. Sebanyak itu. Bisa juga modulus atau sisa hasil bagi. Nah ini 10 modulus 3 berapa ya? Sisanya kan 1 ya. Kalau 10 dibagi 3 itu masih sisa 1 gitu. Ini juga bisa dispasi-spasi. Tapi kalau dispasi jangan lupa persen-persen 2 ini nggak boleh dispasi. Jadi harus menempel ya. Mereka harus bergabung terus tuh, nggak boleh dipisahkan. Misalkan lagi 7 dimoduluskan dengan misalkan berapa? 2 gitu ya. Jangan 2. 5 gitu. 7 dibagi 5. Kan masih ada sisa 2 ya. 7 bagi 5 itu kan 1 ya. Masih ada sisa 2 gitu. Nah, makanya ini sisanya. Sisanya 2. Sekarang integer division itu pembagian bulatnya. Tadi kan hasil baginya, sisanya ya. Kalau sekarang pembagian bulatnya. 10, kalau di integer division dengan 3 itu hasil pembulatannya yaitu 3 ya. Hasil yang bulat tuh. 10 bagi 3 itu kan 3 ya. 9 ya maksudnya tuh. 3 kali 3 kan 9 tuh. Hasil bulatnya 3. Masih ada sisa 1 tuh. Nah, hasil bulatnya itu. Jadi misalkan lagi 12 persen. Terus garis miring. Persen lagi. Nah, itu bedanya sama yang atas tadi adalah kalau modulus persen-persen, itu sisa hasil baginya. Simbolnya persen-persen. Tapi kalau pembagian bulatnya, persen, garis miring persen. Jadi ada garis miring di tengahnya. Misalkan 12 kita bagi dengan 5 gitu ya. Hasilnya adalah 2 gitu. Jadi hasil bagi yang bulatnya berapa? 12 bagi 5 kan 2 ya, sisa 2. Atau misalkan 12 dibagi 4. 12 bagi 4 itu ya udah sisa, nggak ada sisa ya. Bagi 4 ya 3 gitu, nggak ada sisa. Gitu. Jadi ini pembagian angka bulatnya gitu. Hasilnya berapa? Terus selanjutnya, misalkan lagi 12 dibagi 7 gitu ya. 12 bagi 7, 1 ya kan? 12 bagi 7 itu 1. Sisa berapa? Sisa 5. Jadi 12 bagi 7 itu 1. Ini ya pembagian bulatnya tuh. 1. Dia tapi sisa ya. Sisanya 5.
Nah, selanjutnya ada akar kuadrat. Akar kuadrat itu pakai simbolnya adalah SQRT. SQRT dari 25, ya 5 gitu ya. Atau lagi SQRT dari misalkan 49, ya 7 gitu. Jadi ini SQRT. Kalau kita mau cari akar kuadrat. Nah, itu teman-teman operasi hitung matematika kalau kita menggunakan software R atau RStudio. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya di R ya. Melakukan operasi hitung matematika, terus tadi memasukkan data melalui importing data. Terus kita juga bisa mengetahui tipe data apa saja yang ada di R, serta struktur data apa saja yang ada di R. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Silahkan nanti dicoba ya teman-teman. Dari tadi yang kita pelajari di awal sampai akhir. Saya akhiri ya untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.